semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini, berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight, informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, membagikan channel ini, memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BBTN atau Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia kami berikan bukan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tersebut. Ini murni hanyalah untuk kasanah menambah pengetahuan kita di tengah banyaknya emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Bank Tabungan Negara Persero atau Bank BTN atau BBTN didirikan tanggal 9 Februari tahun 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Kantor pusat dari Bank BTN berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta Pusat. Dan Bank BTN sendiri memiliki 88 buah kantor cabang, termasuk diantaranya 23 kantor cabang syariah, 279 kantor cabang pembantu, termasuk diantaranya 36 kantor cabang pembantu syariah, 483 kantor kas, termasuk di dalamnya 6 kantor kas syariah, dan 2.951 SOPP atau Sistem Online Payment Point atau kantor pos online. Dan berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan Bank BTN adalah menjalankan kegiatan umum perbankan, termasuk melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank BTN mulai terjun melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sejak tanggal 14 Februari tahun 2005. Bank BTN sendiri saat ini diperdagangkan tadi di pasar modal Indonesia ditutup dengan harga 1.210 atau mengalami penurunan 2,02%. Market capital atau nilai pasar dari Bank BTN sendiri saat ini adalah 12,81 triliun rupiah. Dan Bank BTN sudah melantai di pasar modal Indonesia, tercatat listing tanggal 17 Desember tahun 2009. Dan pemegang saham dari Bank BTN adalah Negara Republik Indonesia 60%, dan masyarakat saat ini memiliki 40% sisanya. Kemudian komisaris utama dari Bank BTN ini cukup terkenal, yaitu Bapak Chandra Hamzah. Nggak lain nggak bukan adalah mantan komisioner KPK yang terkenal dengan kasus cicak buaya bersama Bapak Bibit ya waktu itu. Dan direktur utama dari Bank BTN saat ini dijabat oleh Pahala Nugraha Mansuri. Dan kalau kita lihat memang dari earning per share atau pendapatan dari BTN sendiri, pendapatan BTN di kuartal kedua ini memang mengalami penurunan daripada kuartal kedua tahun lalu maupun dari kuartal pertama, jadi secara year on year maupun Q on Q mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dibandingkan 2019 yang dimana kuartal ketiga dan kuartal keempat IPS-nya merah, maka kali ini IPS BTN berada di posisi yang lebih baik, ini 145 diestimasikan. Dan total penjualan atau sales dari BTN adalah 13,16 triliun rupiah, asetnya 314,6 triliun, liability 297,49 triliun, dan equity sebesar 17,12 triliun, dan net profit sebesar 767,58 miliar rupiah. Yang perlu diperhatikan adalah book value atau book value per share dari Bank BTN adalah 1.616. Ini menghasilkan valuasi yang menurut kami cukup bagus ya, walaupun ini bukan ajakan untuk membeli, dengan price earning ratio sebesar 8,35 yang disebabkan karena labanya yang juga cukup baik tahun ini, dan price to book value ratio-nya hanya 0,75 menghasilkan valuasi Bank BTN saat ini
sangat menarik ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi profitability, memang kalau dari segi profitability net profit marginnya tidak begitu baik, hanya 5,83%, dan return on equity-nya 8,96%, dan return on assetnya 0,48%. Jadi secara valuasinya sangat oke, tapi secara profitability kurang baik. Namun kalau kita lihat sejak tahun 2015, Bank BTN tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen. Jadi rutin membagikan dividen tiap tahun juga menjadi suatu keuntungan atau kelebihan dari memegang saham Bank BTN ini. Kemudian kalau kita lihat harga Bank BTN saat ini 1.210, sedangkan harga terendahnya secara year to date atau dari awal tahun adalah 720, sedangkan harga tertingginya adalah 2.180 secara year to date. Tapi kalau kita lihat secara 5 tahunan, maka harga terendahnya juga tetap 720 dengan harga tertingginya di 5 tahun terakhir adalah 3.890. Jadi dengan melihat itu, maka harga Bank BTN saat ini sudah termasuk murah, baik secara year to date atau secara tahun ini, secara tahunan, maupun kalau kita lihat secara 5 tahun belakangan. Dan kalau kita lihat investor asing selama 1 bulan terakhir mencatatkan total net foreign sales sebesar 61,91 miliar rupiah, sedangkan secara tahunan atau year to date investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 632,36 miliar rupiah. Jadi cukup besar penjualan oleh investor asing di saham Bank BTN selama dari awal tahun sampai sekarang. Dan demikianlah apa yang dapat kami sajikan mengenai sebuah saham di pasar modal Indonesia dengan nama Bank BTN. Kami melihat bahwa secara valuasi saham Bank BTN ini saat ini sudah cukup murah. Kemudian dari segi harga pun sebenarnya baik itu dari harga kalau kita hitung secara dari awal tahun sampai saat ini maupun sampai harga tertinggi 5 tahunnya, Bank BTN juga termasuk sudah sangat murah ya harga sekarang. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan harga murah sebuah saham masih bisa tetap turun lagi. Dan kalau kita lihat secara valuasi bagus, secara harga bagus, saham ini juga rutin membagikan dividen tiap tahun dari tahun 2015. Satu-satunya yang menjadi penghalang kami untuk mengatakan saham bank BTN ini bagus adalah dari segi profitabilitas, baik dari segi net profit marginnya maupun return on equity maupun return on asetnya kurang begitu baik. Dan demikianlah data yang bisa kami sajikan. Semoga Anda bisa mengambil manfaatnya, dan kami berharap Anda selalu tetap dalam keadaan sehat, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai insight, informasi, dan konten menarik lainnya dari carakaya.id.